Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Keane, bab 299 terbongkar. Robbie Keane menunjukkan cibiran di wajahnya. Permasalahan sudah sampai sekarang, dia juga tidak perlu menyembunyikannya lagi. Namaku bukan Robbie Keane, namaku Robbie Zhao. Apa? Ekspresi Vivin berubah. Pantas tadi pria itu memanggilnya Robbie Zhao di WeChat, ternyata dia bukan bermarga Keane. Kalau begitu kamu masih mengaku dirinya sebagai Dr. Keane. Robbie Zhao mencibir, bukankah itu untuk berbohong padamu? Robbie Zhao termasuk beruntung juga. Dia adalah pegawai kecil. Bisa sedikit keterampilan medis. Tetapi tidak pernah mencapai apapun. Sebelumnya ada sekali pergi ke perusahaan besar Meng, kebetulan masuk ke kantor Weston Meng, dengan tanpa sengaja melihat hadiah dari Vivin untuk Dr. Keane. Di dalam ada satu kartu ucapan, informasi yang tertulis di atas kartu ulang tahunnya. Dalam tulisan juga menunjukkan rasa cinta Vivin. Robbie Zhao berpikiran jelek, menambahkan WeChat Vivin. Awalnya ingin mencoba menipu sejumlah uang, namun ketika dia melihat foto Vivin ternyata begitu cantik, dia berpikiran jorok. Jadinya ada hal berikutnya. Vivin saat ini putus sekali, tidak pernah membayangkan sama sekali. Orang ini ternyata berpura-pura menjadi Dr. Keane, dia malah begitu percaya padanya. Kak Robbie, penglihatan matamu sangatlah bagus, wanita ini memang secantik dengan di foto, malam ini kita bisa bersenang-senang. Kita saudara bertiga bisa bergantian, satu orang 3 kali, semalaman melayaninya dengan nyaman, hahaha, Kak Robbie yang lebih dulu. Wajah Robbie Zhao juga menunjukkan cibiran. Kali ini keberuntungan sangat bagus, sebelumnya hampir dibongkar oleh Thomas Keane, untung saja Vivin ini mati pun tidak percaya, makanya dia bisa mendapatkannya. Vivin melangkah mundur selangkah demi selangkah, wajahnya terlihat sangat pucat. Robbie Zhao tersenyum tipis, penampilan orang munafik sebelumnya juga menghilang sama sekali. Vivin berada di hutan belantara, tidak memiliki siapa-siapa. Kamu juga jangan menolak lagi, akan lebih nyaman untuk bekerja sama dengan baik, kamu begitu cantik, kami juga tidak tega untuk memukulmu, sudahlah, ayo cepat kemari, lepaskan pakaian sendiri. Robbie Zhao berubah dari citra tinggi dan teguh menjadi penjahat cabul. Hanya menggunakan beberapa detik. Dalam hati Vivin sudah benar-benar hancur, kenapa tidak pernah berpikir itu akan menjadi begitu? 3 orang secara bertahap mengelilinginya, dia tidak bisa lari sama sekali. Jalan turun gunung telah ditahan oleh 2 orang lainnya, apalagi, benaran kabur, Vivin juga bukan tandingan mereka. Tiba-tiba, Vivin mengambil keputusan, berlari ke mobil. Ekspresi Robbie Zhao berubah, cepatan tekan tombol kunci. Tit 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 tit. Namun, pintu tempat duduk penumpang tidak rapat, jadi tidak dapat mengunci mobil dengan kunci. Vivin langsung membuka pintu dan masuk ke dalam mobil, mengunci pintu di dalam mobil. Pada saat ini Robbie Zhao dan yang lainnya juga bergegas kemari. Menarik beberapa kali pintu mobil, juga tidak ada reaksi, kuncinya tidak berguna saat ini. Robbie Zhao marah sampai menendang pintu mobil dengan keras. Vivin meskipun ada di dalam mobil, tetapi dia tidak memiliki kunci, juga tidak bisa menyalakan mobil, mengeluarkan HP dan melihat lagi, tetapi tetap tidak ada sinyal apapun. 2 teman Grey Zhao yang di luar sudah mulai siap mengambil batu menghancurkan mobil. Diperkirakan mobil ini juga tidak akan tahan dalam waktu yang lama, pada nantinya pintu terbuka, akibat Vivin tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Saat ini Vivin benar-benar sangat amat menyesal, mengapa waktu itu tidak percaya apa yang dikatakan ibu dan Thomas Keane, mempercayai orang ini. Sekarang pikirkan,
Apa yang dilakukan Thomas Kin semua itu benar, dia masih memperlakukan Thomas Kin seperti itu. Memegang jam tangan di pergelangan tangannya, dalam hati Vivin dipenuhi dengan penyesalan. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 300 tolong. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan Thomas Kin padanya. Jam tangan ini telah dimodifikasi, jika ketemu bahaya, menekan tombol 3 kali berturut-turut, Thomas Kin sudah bisa menerima sinyal. Vivin buru-buru menekan tombol itu 3 kali berturut-turut, melihat jam tangan itu tidak merespons, dia menekannya beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak merespons apapun. Tidak tahu apakah Thomas Kin akan menerima. Robi Zhao yang di luar melihat dua saudara laki-laki membawa batu kemari, mengerutkan kening. Apa yang kalian berdua lakukan? Menghancurkan mobilnya Kak Robi, kalau tidak bagaimana cara menariknya keluar. Robi Zhao memberi pandangan sinis, kamu begok ya, kita menyewa mobil ini, berapa yang harus kamu bayar kalau menghancurkannya? Kedua adik laki-laki juga sangat tidak berdaya, kalau begitu harus bagaimana? Robi Zhao berpikir-pikir, apa ada obeng di tenda kita? Seharusnya ada, sepertinya ada, saat memasang tenda aku ada pakai. Ambil ke sini, aku akan cungkil pintunya. Dibandingkan dengan menghancurkan mobil, cungkil pintu mobil masih termasuk pilihan yang baik. Vivin ini mereka hari ini pasti akan mendapatkannya, menghabiskan upaya yang begitu besar, tidak mungkin hanya melihatnya di dalam mobil, mereka malah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dapat memilih satu cara mencobanya dengan kerugian paling kecil. Mendengar beberapa dari mereka berdiskusi di luar, Vivin benar-benar putus asa, sangat amat putus asa. Tapi tidak ada cara lagi. Tidak ada apa-apa di dalam mobil, dia bahkan tidak bisa menemukan sesuatu yang dapat membela diri, hanya bisa melihat mereka menemukan cara. Sangat cepat, Robi Zhao mengambil obeng, mulai membongkar pintu, satu kunci pintu mobil tidaklah banyak uang juga, berhasil tercungkir Vivin tidak ada jalan untuk melarikan diri lagi. Namun Robi Zhao masih sangat berhati-hati. Bagaimanapun di sini tidak ada sinyal di HP, juga tidak ada yang datang, mereka juga tidak buru-buru, bermain perlahan, mencoba yang terbaik untuk merendahkan kerusakannya. Krek. Obengnya terbongkar dengan keras, ada celahan muncul di pintu setelah mencongkel beberapa kali, kemudian menggunakan obeng membongkar, pintunya langsung terbuka. Ah, tolong. Vivin panik, berteriak di dalam mobil. Begitu pintu terbuka, Robi Zhao tersenyum, saat ini Vivin benar-benar tidak punya jalan keluar. Kaki Vivin menendang-nendang dengan liar di dalam mobil, tapi kekuatannya terlalu lemah, sama sekali tidak dapat bersaing dengan pria dewasa. Robi Zhao mencari kesempatan yang tepat, menangkap pergelangan kaki Vivin yang ramping, menarik keras, separuh tubuhnya langsung keluar dari mobil. Melihat kaki cantik Vivin yang panjang, mata Robi Zhao bersinar, benar-benar yang terbaik. Vivin menangkap mati-matian kemudinya, tetapi di bawah tarikan 3 orang, juga tidak membantu. Pada saat detik Vivin terlepas tangannya itu, dia benar-benar putus asa, air mata mengalir, berteriak sekeras mungkin, kedua tangannya menangkap kemana-mana, tetapi tidak bisa menangkap apapun. Robi Zhao mulai melepaskan ikat pinggang Vivin, dua pria lainnya menangkap lengan Vivin, mulai merobek pakaiannya. Teriakan menyedihkan Vivi, bergema di pegunungan. Tepat ketika beberapa orang akan sukses mendapatkannya, tiba-tiba suara mesin terdengar dari kaki gunung. Robi Zhao mengerutkan kening, apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada orang datang ke hutan berantara begini? 3 orang menghabiskan waktu bengong, sebuah Audi A8 sudah menerobos kemari, kalau mereka memiliki sedikit penglihatan bagus, pasti akan dapat melihat keluar, ini adalah mobil Weston Meng. Mobilnya sangat cepat, sekilas sudah datang dengan kecepatan penuh, mobil melaju ke depan,
dan satu geseran bagus langsung di depan 3 orang. Kemudian, satu orang bergegas turun dari mobil. Alisnya yang sangat menakjubkan, marah sampai kepala rambut berdiri. Itu adalah Thomas Keane. Bersambung.